Nah, menurut lu kayak gimana? Kalau misalnya ini apakah berarti akan saham Kung lo bakal rotasi kah ke saham fundamental? Atau menurut lu dua-duanya berpotensi jalan? Atau lu nggak mikirin yang Kung lo, ya lu pokoknya mikirin yang fokus yang lu pegang aja, dan itu menurut lu bullish bakal naik gitu? Oke, jadi ini kalau kita bicara mengenai psikologi ya bro ya. Jadi gini, 2025 kenapa misalkan saham-saham Kung lo itu naik? Simply karena di 2024-nya itu kan kita secara IHSG ya sideways lah ya, bahkan cenderung menurun gitu kan. Nah, ada psikologi kalau misalkan IHSG-nya udah lama sideways terus atau turun dan kemudian naik, orang itu akan lebih berani untuk take risk, akan berani untuk mengambil risiko yang lebih agresif. Makanya kenapa setiap kenaikan, kalau teman-teman perhatiin, setiap misalkan kenaikan IHSG yang cukup signifikan, itu biasanya akan ada saham-saham yang mungkin not purely fundamentally play, tapi naiknya gila. Contoh, misalkan 2025 kita tahu bahwa saham-saham Kung lo naik. Nah, kalau teman-teman kalau kita flashback ke 2021 ya. 2021 kalau teman-teman ingat, waktu itu lagi zaman-zamannya misalkan bank digital. Bank digital yang secara buku itu masih merugi, tapi harganya bisa naik gila-gilaan. Nah, tapi kalau kita maju 1 tahun lagi ke depan, setelah saham-saham bank digital tadi meroket ya bro ya, di tahun berikutnya saham-saham bank digital itu turun, tapi saham-saham yang kita sebut sebagai fundamental itu naik. Contohnya apa? 2022 banking naik. Coal yang dibilang orang udah obsolete, udah ketinggalan zaman, bakal digantikan dengan renewable energy, ternyata malah merajai. Nah, kalau gue ditanya apakah 2026 ini akan ada sectoral rotation, menurut gue mungkin terjadi. Kenapa? Karena gini, di IHSG sekarang 9.000, 9.100, tentu risikonya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG kemarin di 6.000 saat di pertengahan tahun, ya kan? Nah, uang itu kan selalu akan berputar kemana yang mungkin akan memberikan cuan lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan ini saham sudah PER-nya 500, PER itu yang kalau menurut gue adalah ekspektasi market atau ekspektasi pemegang saham bahwa si perusahaan itu mampu untuk mendeliver growth yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan nih perusahaan ini PER-nya 500, tapi dia bisa kasih growth, let's say misalkan puluhan persen or even mungkin double di tahun depan, mungkin harga saham akan sustain. But what will happen kalau misalkan PER-nya 500 tapi growth-nya single digit? Nah, ini kan yang jadi big question kan. Nah, jadi nanti akan ada menurut gua ya beberapa, gua nggak bisa bilang semua, tapi beberapa ya saham yang mungkin tidak di catch up dengan fundamentalnya itu akan turun. Nah, rotate-nya kemana? Rotate-nya adalah ke saham-saham yang balik lagi. Ya mungkin secara fundamental belum dapat panggung di 2025 dan 2020